ini sebenarnya masih relevan dengan situasi saat ini, walaupun mungkin kalau kita melihat cerita dari Balada Siroy ini sangat menggambarkan situasi Banten di tahun 80-an 90-an Mas ya. Dan mungkin kalau melihat situasi Banten saat ini kan mungkin banyak perubahan nih Mas ya. Apalagi memang di tahun 2000 ini akhirnya Banten menjadi provinsi sendiri. Sebenarnya dari situasinya sendiri, Banten apakah banyak perubahan dan anak mudanya seperti apa nih? Apakah masih sama seperti dahulu atau sekarang ada perubahan yang signifikan? Ya, tahun 98 saya bikin Rumah Dunia. Karena saya melihat Banten masih tertinggal di persoalan sastra, jurnalistik, dan film. Jadi pada masa itu saya bekerja di RCTI. Jadi saya melihat Banten itu sebetulnya minus Tangerang lah. Kalau Tangerang itu bukan Banten lah. Ya, karena banyak banyak imigran. Orang-orang hebat yang kerja di Jakarta terpinggirkan, nggak mampu beli di Jakarta, belinya di Tangsel kan, di Tangerang. Lalu mereka kerja ke Jakarta. Sama sekali nggak ada kontribusi ke Banten Barat, ke Serang, ke Cilegon, nggak ada. Dulu ada Slamet Harjo, ada Teguh Karya, orang-orang seni yang membawa nama harum Banten, tapi nggak mau pulang karena sistem sosial di Banten masih patriarki, masih mohon maaf nih, masih puritan, mengatakan bahwa seni itu subhat. Lebih banyak mudaratnya. Nah, saya membangun Rumah Dunia. Kemudian visi misinya tadi membentuk dan mencerdaskan generasi baru, mencerdaskan dan membentuk generasi baru. Nah, generasi awal Rumah Dunia inilah yang kemudian dia menjadi inspirator, agent of change. Salah satunya Baroji di sini ya, di Sultan TV ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya sekarang ada dua tadi. Balada Siroy masih relevan atau tidak, atau Serang masih, atau Banten tertinggal atau tidak. Banten sekarang trennya sedang berupaya untuk masuk ke era digitalisasi ini ya. Bagaimana anak-anak muda Banten terjun ke konten, jadi konten kreator, ke YouTube, pokoknya medsos, dan beberapa sudah menyatakan diri menghasilkan uang puluhan juta dan sebagainya. Nah, itu baru pribadi per pribadi. Yang sifatnya lembaga seperti Sultan TV ini sedikit. Jadi kalau sebuah kota ingin disebut maju, jika pribadi per pribadinya mampu mengelola. Ya. Nah, dampak tadi Baroji atau Aji Setiakarya dengan Sultan TV kemudian merekrut orang-orang. Ya, itu udah bermanfaat. Nah, artinya secara ekonomis sudah berdampak positif. Tapi tidak banyak seperti Baroji ini. Tidak banyak. Ada lagi Fekraf, Forum Ekonomi Kreatif. Darwin Mahesa dengan Kremov ya. Dengan Kremovnya. Lalu ada Fans for film Anak Serang, si Uji. Lalu ya cuma segitu tuh. Nggak ada lagi. Nah, kalau Rumah Dunia tidak masuk ke wilayah yang sifatnya bernilai ekonomi seperti Sultan TV, berbisnis. Kalau Rumah Dunia menyediakan suprastrukturnya atau SDM-nya. Nah, kalau dikatakan tadi tertinggal atau tidak, ya saya hanya bisa bilang provinsi belum mampu mengelola aset ini. Ya, jadi semua masih sendiri-sendiri. Pemprov Banten atau Pemkab, Pemkot belum mampu transparan. Jadi masih, nah orang-orang yang tadi sedikit tadi, kalau dikelola secara baik, terutama oleh pengusaha-pengusaha lokal. Contohnya gini, Sultan TV di skup kecil aja, kalau dia direspon dengan baik oleh pengusaha-pengusaha lokal, bagaimana dia beriklan gitu. Sebuah perusahaan itu harus menyisihkan biaya promosi. Nah, dan dia harus terbuka bahwa promosi itu tidak di media cetak aja. Dia harus masuk ke semua, misalnya digital, mau radio, elektronik, mau TV. Nah, saya lihat Sultan TV ini bisa lebih jauh berkembang kalau pengusaha-pengusaha lokal beriklan. Sebuah program iklannya banyak. Nih sekarang misalnya ini ya, iklannya
juga karena ini namanya TV komunitas, harus mau tuh misalnya misalnya Barokah menerima sewa alat sewa rias pengantin misalnya ya. Pakai free gambar misalnya still foto, biayanya sekian. Itu bisa tuh menerima jasa ulang tahun, terus badut. Ada yang sifatnya iklan layanan masyarakat. Misalnya saya badut dikasih diskon misalnya ya, iklan sekian, nanti sharing, ada sharing benefit, ada yang sifatnya memang untuk keuntungan murni. Nah, cara-cara seperti itu belum direspon dengan baik oleh pengusaha di Banten, sehingga harusnya Sultan TV bisa lebih maju dengan sarana yang ada nih, sarana prasarana ini luar biasa nih. Saya rasa satu-satunya TV komunitas yang punya studio seperti ini. Saya lihat, wah ini sudah ya menuju ya, senang saya lihatnya. Dan memang mudah-mudahan pengusaha-pengusaha yang ada di Banten sendiri yang mungkin sekarang ini banyak dipegang oleh anak-anak muda ini punya pemikiran-pemikiran ya, brand-brand lokal misalnya clothing dan sebagainya sudah harus berkolaborasi. Benar. Berkolaborasi. Jadi jangan sampai pada akhirnya kita hanya memanfaatkan dana-dana dari lembaga pemerintah. Itu juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya industri kreatif itu memang harus balance, harus seimbang antara produk, sebuah produk lokal, brand lokal, ada biaya promosi. Nah, dia maka harus berpromosi, tidak hanya pakai, sekarang kan lagi ribut endorse. Endorse itu tidak berdampak secara komunitas, dia hanya orang per orang. Itu tidak fair sebetulnya. Kalau bagi saya ya, saya orang kreatif, itu harusnya masuk ke sebuah manajemen, ke sebuah sistem. Si brand lokal itu tidak hanya menggunakan influencer, tapi juga yang seperti ini Sultan TV, terus ya di sifatnya di daerah ya. Seperti itu. Ibaratnya kemaslahatannya jauh lebih memberikan banyak manfaat untuk banyak orang gitu ya. Misalnya endorse itu sekitar 250.000, ada yang 150, ada yang lebih mahal misalnya kalau followernya banyak. Nah, itu juga tidak apa-apa, tapi cobalah brand lokal itu masuk ke komunitas TV komunitas seperti ini. Misalnya ada Superimpos nih, kayak saya sekarang ada brand lokal misalnya. Ya dia tinggal kompromi aja berapa biayanya. Saya rasa seperti itu, maka industri kreatif di Banten akan muncul. Jangan berpikir off air aja. Gitu. Oke. Dan sekarang ini kan memang bisa dibilang eranya kolaborasi gitu ya. Dan untuk di Banten sendiri, mungkin Mas Golagong juga banyak bersinggungan dengan banyak anak muda Banten gitu. Ini apakah kolaborasi ini udah benar-benar dipegang sama anak-anak muda Banten, atau jangan-jangan memang masih banyak yang kesannya itu seperti terkotak-kotak gitu? Pemerintah juga sih tidak hadir ya. Jadi harusnya untuk pemerintah, ya memang pemerintah larinya ke anggaran pada akhirnya ya. Anggaran itu yang membuat kepala-kepala dinas tidak kreatif. Jadi larinya ke menggugurkan kewajiban. Lalu dia memilih. Kalau sistem transparan itu begini, kalau di TV ya, kalau ada program, semua orang, semua PH perusahaan dipersilahkan bersaing. Ya, dipersilahkan bersaing. Iklim kompetitifnya di swasta itu memang lebih besar. Itu sebenarnya bisa di era sekarang itu diterapkan. Misalnya kalau saya kepala dinas nih, saya kepala dinas taruhlah kepala dinas pariwisata, saya akan panggil seluruh kreator di Banten. Saya mau bikin agar Kaibon bisa dikenal di seluruh Indonesia. Di film Balada Siru itu begitu, Kaibon itu ada di situ. Dan itu juga promosi gratis itu. Nah, kalau saya punya dana di pemerintah, semua PH atau orang per orang ajukan program. Siapa yang terbaik itu yang akan saya biayai. Nah, cara-cara transparan itu yang sebetulnya bisa memacu kreativitas. Nah, kamu bilang tadi kolaborasi. Saya nggak punya peralatan.
tapi idenya diambil. Nah, jadi kepala dinas itu bisa memilah begini. Oke, ngundang Golagong, dia sebagai kreator karena dia nggak punya infrastruktur. Iya. Oke, Sultan TV dia punya equipment ya, infrastrukturnya. Undang, semua undang. Oke, adu. Nah, saya lolos nih. Kolaborasi, saya deketin Sultan. Ini lolos nih. Kolaborasi namanya. Gimana? Siap, kamu support sistem ya di sini. Teknik support misalnya apa? Peralatan dan sebagainya. Talentnya Jatijan yang punya talent. Oke, ke Jatijan. Kolaborasi seperti itu. Itu happy semua. Jadi di situ hadir negara. Nah, yang masih terjadi di sini saya lihat negara ya like and dislike. Di Pemprov Banten misalnya ada kecenderungan ketika dia memakai satu komunitas saja, itu yang membuat jangan melihat ke saya ya. Kalau saya udah lewat lah Banten lah udah. Jadi saya lebih memikirkan anak muda di Banten itu harus diberi kesempatan yang sama seperti itu. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri ini apakah sudah mulai ibaratnya mungkin tadi kan butuh sentuhan dari pemerintah gitu ya. Tapi memang banyak juga anak muda yang lebih mandiri lagi. Apakah itu sudah mulai banyak ibaratnya mereka bergerak sendiri tanpa ya. Mungkin berpikir ya yang gitu, tadi gitu. Misalnya saya punya smartphone nih, taruhlah yang lambangnya duren misalnya. Karena pemerintah, karena dia underestimate dengan pemerintah, maka dia bikin akun. Benar. Ngapain lagi mikir pemerintah gitu kan? Iya. Nah, kalau semuanya terus begitu, maka yang disebut lost generation itu di situ. Oke. Semuanya sendiri-sendiri. Tanpa pemerintah, jadi pemerintah nggak hadir. Nah, yang saya bilang tadi kalau saya kepala dinas, aset-aset itu SDM itu dikumpulkan. Ada kalanya kamu sendiri-sendiri, ada kalanya kita berjuang untuk negara. Nah, di situ jadi kebanggaannya juga berbeda. Iya, benar. Saya misalnya kemana-mana saya kampanye literasi sendirian dengan komunitas, tapi ketika jadi duta baca beda kebanggaannya. Iya, benar. Itu. Nah, maksud saya negara ini di sini Pemprov harus hadir di situ, memanfaatkan SDM. Tentu ada privilege kayak Sultan TV dengan segala infrastruktur dan suprastrukturnya. Pemerintah tentu ini terima beres. Nah, itu ada privilege namanya. Ada program-program misalnya yang memang harus dikerjakan oleh profesional. Iya. Tapi juga harus sesekali melakukan itu. Dari berapa saya nggak tahu, misalnya kalau saya punya 10 program 50-50%. 50%-nya untuk transparansi, 50%-nya untuk privilege tadi. Ini untuk yang profesional. Nah, itu maka majulah itu anak-anak muda. Jadi kalau ingin sebuah kota aman, anak mudanya harus difasilitasi. Benar-benar. Nah, Itu. kalau untuk saat ini mungkin pemerintahnya masih belum hadir untuk anak muda. Ini perlu peran nggak sih anak muda? Bukan belum hadir ya, belum maksimal. Oh, belum maksimal gitu ya. Ini apakah perlu peran dari anak muda nih supaya ibaratnya menarik pemerintah supaya bisa lebih maksimal lagi berkolaborasi dengan anak muda? Kalau anak mudanya, misal di sini ada forum ekonomi kreatif, itu salah satu upaya dari anak-anak muda. Mereka berkumpul karena dengan berdirinya komunitas itu punya daya tawar yang tinggi, gitu ya. Tapi sekali lagi pemetaan dari pemerintah terhadap komunitas audiovisual ini, literasi digital ini harus dilakukan sesegera mungkin. Momentum di Banten ini sudah ada momen 2 film Yuni dan film Balada Siroy. Film Yuni itu yang SDM-nya itu anak Gari Nugroho. Gari Nugroho itu orang terbaik di Indonesia di film. Benar. Anaknya datang ke sini tanpa perlu dibayar. Dia membuat satu dia datang ke saya ke Rumah Dunia memaparkan gagasan. Kalau saya bilang nggak boleh kamu Kamila Andini bikin film ini bahaya, mungkin dia nggak akan bikin. Nah, tapi saya melihat potensi Kamila Andini ini bisa mendistribusikan gagasannya ke SDM di Banten. Bagaimana cara produksi. Nah, itu posisi saya sebagai orang tua mensupport itu. Kemudian Balada Siroy juga begitu. Bisa aja saya pindahkan ke kota lain. Nah, setelah 2 momen ini, kemarin homecoming di Rumah Dunia,
ada respon positif tuh setelah gala premier di Jakarta. Pak Bara tuh kabit, terus ada sinias-sinias akan nonton bareng. Memang tuh harus dilakukan namanya kolaborasi, saling support. Saya bilang ke mereka, ini kalau Banten tidak mendukung Balada Siroy, lalu seperti angin, selesai. Dan saya nggak ada masalah. Ya sudah, ini koneksivitas ini yang harus dibina. Kesempatan ini, momentum ini, banyak sekali momentum yang dibuang oleh Banten. Siapa momentum itu? Teguh Karya, ya kan? Bing Slamet Raharjo, siapa lagi? Dik Doang, Huges, Dimas Jadiningrat. Itu potensi besar di Banten yang oleh negara, Pemprov maksud saya, dibiarkan, diabaikan. Seperti itu. Saya sering bilang, kenapa nggak pulang? Nah, itu sebab saya bertahan di Banten itu salah satunya itu. Coba kamu pikir kalau saya nggak balik ke Banten, nggak bangun Rumah Dunia, ini saya harus ngomong jujur aja. Apakah akan ada? Barangkali ada, tapi membutuhkan waktu lebih lama lagi. Gitu. Akselerasinya tidak secepat kalau dengan ada Rumah Dunia. Kan dari generasi saya nih, tahun 90, setelah itu siapa? Nah itu kan butuh stimulus. Jadi kalau ilmu pengetahuan butuh stimulus. Nah stimulusnya siapa kalau saya nggak pulang? Benar. Nah maksud saya sekarang generasi muda ini, Pak Roji, Darwin, siapa lagi ya? Kafe Mang Jaseng itu si Uji, Andi Suhud, berkumpul, disupport oleh pemerintah. Itu sekarang ada ICCN itu apa ya? Indonesia Community Central Network apa? Lupa. Vicky Satari orang Banten itu ketuanya. Nah, jadi di dalam dunia kreativitas dibutuhkan kejiwabesaran. Ketika ada orang maju, harus support. Karena suatu saat kita juga butuh support mereka. Benar. Gitu. Oke, ini menarik kalau berbicara mengenai anak muda dan Banten yang ini ibaratnya memang butuh support dari pemerintah, dan juga anak mudanya juga perlu banyak lebih bergerak lagi, ya lebih terutama belajar lagi, ke yang lebih pintar. Nah itu dia. Jadi tidak berpuas diri dengan kemampuan yang ada gitu ya. Dan ini akan kita lanjutkan lagi nih Mas, obrolan kita masih ada satu segmen lagi, dan kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin Mas Golagung juga bisa bantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan pastikan Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV di kolom live chatnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.